Pemirsa, peningkatan kegiatan usaha lembaga jasa keuangan non-bank dengan resiko yang makin kompleks perlu diimbangi dengan penerapan manajemen resiko yang memadai, efektif, dan terukur. Karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kebijakan manajemen resiko perusahaan asuransi yang tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) nomor 8/SEOJK.05/2021 tentang penerapan manajemen resiko bagi perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Pengawas Industri Keuangan Non-Bank IKNB OJK Riswandi mengatakan, penerapan manajemen risiko tersebut tidak hanya ditujukan bagi kepentingan LJKNB tetapi juga bagi kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa dan layanannya. Dalam informasi tertulisnya menyebutkan manfaat penerapan manajemen risiko di lembaga jasa keuangan non-bank yaitu LJKNB dapat mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko yang dihadapi dalam melakukan kegiatan usaha dengan lebih baik. LJKNB juga dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai peraturan perundang-undangan serta standar, prinsip, dan praktek penyelenggaraan usaha yang sehat, termasuk senantiasa dapat memenuhi kewajiban kepada konsumen sesuai dengan yang diperjanjikan. Masyarakat juga memperoleh layanan jasa keuangan yang optimal dan terlindungi haknya. Penerapan manajemen risiko di setiap perusahaan asuransi dan reasuransi wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha perusahaan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi. Ada 4 pilar penerapan manajemen risiko, yaitu pertama, pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah. Yang kedua, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko, serta yang terakhir, sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Dalam surat edaran tersebut juga memuat 9 jenis risiko yang harus diatasi melalui penerapan manajemen risiko seperti risiko kepatuhan, hukum, kredit, strategis, operasional, asuransi reputasi, pasar rupiah, dan likuiditas. Swardika Bisnis Bali melaporkan.